Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Rafa Syauqi dari Prodi PAI Ekstensi semester 4 Unusia. Saya sedikit membahas tentang tayamum yang ada di pelajaran fikih kelas 7. Berwudu mungkin bukan merupakan pelaksanaan ibadah yang sulit, ya. Kenapa? Karena selalu ada contoh dari orang lain, entah itu di masjid, di musola, paling sedikit, ya kan. Kita melihat berwudu itu di sekitaran lingkungan kita, ya kan. Apalagi dalam melaksanakan ibadah 5 waktu, ya kan. Dalam sehari-harinya dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Pasti kita melihat orang itu pasti berwudu dengan air, ya kan. Jika tata cara melaksanakan wudu itu masih kurang sempurna, maka tidak begitu sulit untuk membetulkan tata cara wudu tersebut, ya. Contoh, ya kan, pembahasan tayamum, ya. Coba kita bandingkan dengan tata cara tayamum, ya kan. Sebagai salah satu bentuk bersuci, sangat jarang dilakukan dan kita lihat di sekeliling kita. Secara bahasanya, tayamum adalah niat yang dilakukan sesuatu, ya. Sedangkan istilahnya, tayamum merupakan pelaksanaan mengusap debu ke wajah dan kedua tangan kiri dan kanan, ya kan. Dan ada juga ketentuan syarat-syarat pengganti wudu, ya. Seperti mandi wajib, mandi besar, contoh seperti itu. Jadi tayamum merupakan pengganti wudu dan mandi besar karena apa? Ada sebab-sebab tertentu, ya kan. Sebab-sebabnya diperbolehkan tayamum apa aja? Nah, yang pertama yang harus kita tahu nih, sebab diperbolehkannya tayamum itu kenapa? Ya. Yang pertama, kelangkaan air, ya. Jadi air itu susah untuk dicari, ya. Baik secara kasat mata maupun secara syarah, ya. Contohnya, kelangkaan air secara kasat mata dalam keadaan bepergian jauh, kita tidak mendapatkan air atau benar-benar tidak ada air. Nah, sedangkan secara syarahnya, misalnya air yang ada pada kita ini cukup hanya untuk minum, ya kan. Nggak bisa buat wudu, nggak cukup buat wudu. Karena apa? Sedikit airnya, ya kan. Sedikit airnya, maka itu diperbolehkan untuk bertayamum, ya kan. Maka wudu dengan air nggak apa-apa, ya, karena yang kita pakai itu cuman sedikit, cuman untuk minum, ya. Yang kedua, jauhnya air, ya. Yang ada atau yang tersedia, ya. Perkiraannya itu hampir 2,5 km. Ya, kalau dari kampus itu mungkin lebih jauh dari kampus ke Manggarai, bisa 2 kali, ya, 2 kali lipat dari Manggarai ke kampus, ya. Artinya apa? Jika kemungkinan air, ya kan, tetapi di atas jarak tersebut, maka diperbolehkan untuk tayamum, ya. Karena apa? Jaraknya jauh, hampir 3 km gitu. Yang ketiga, sulitnya penggunaan air baik secara kasat mata maupun secara syarah, ya. Contohnya itu secara kasat mata itu misalnya air dekat tapi tidak bisa dijangkau, ya kan, karena atau musuh atau ada binatang. Kalau musuh itu saat kita berperang, contohnya gitu. Kenapa susah? Karena air itu adanya di kawasan musuh, contohnya itu. Terus karena binatang buas, di daerah binatang buas belum tentu air tersebut suci gitu loh. Maka diperbolehkan untuk bertayamum. Contoh sulitnya lagi apa? Misalnya khawatir, ya kan, penyakitnya nggak sembuh-sembuh, tuh kan biasanya ada, ya kan, itu boleh untuk tayamum, ya. Takutnya apa? Takutnya nanti kena air, maka bukannya sembuh malah tambah parah, contoh gitu, atau membengkak gitu. Yang berikutnya ada ketentuannya, ya. Ketentuan tayamum khususnya yang harus kita tahu, ya. Berbeda dengan wudu, ya kan. Tayamum itu memiliki ketentuan-ketentuan khusus, ya. Yang pertama, ya, harus dilakukan setelah masuk sholat. Maka saat masuk waktu sholat, contoh udah azan, ya kan, belum ada air, kita belum menemukannya, boleh kita untuk bertayamum.
Selesai tayamum, kita langsung melaksanakan sholat qomat. Nah, kalau udah qomat, ya udah kita melaksanakan sholat tersebut. Yang kedua, jika disebabkan oleh kelangkaan air, maka harus dibuktikan setelah melakukan pencariannya. Kita nyari nih sebelum waktu sholat masuk, ya kan? Kita nyari dulu ada nggak di sekitar kita, ya apa air tersebut. Kalau semisalnya air tersebut tidak ada, boleh kita untuk bertayamum. Yang ketiga, ada tanah yang digunakan harus yang murni, tidak tercampur dengan barang lain, ya kan? Jadinya debu yang kita pakai itu benar-benar harus suci, nggak boleh terkontaminasi sama najis, sama bekas air kencing atau ada tainya, entah itu tai kucing atau apa. Nah, itu nggak boleh, ya kan? Maka yang digunakan itu benar-benar harus suci tanahnya, debunya tersebut. Yang keempat, ada tayamum hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar, bukan pengganti menghilangkan najis, cuman pengganti aja, ya kan? Maka kalau misalnya ada air, kita wajib pakai air. Tapi kalau misalnya nggak ada, boleh dipakai debu tersebut untuk bersuci, ya kan? Bukan menghilangkan najis, ya, atau bukan pengganti menghilangkan najis, tapi cuman wudhu aja gitu. Mungkin seperti itu, ya kan, untuk pengganti aja, enggak sepenuhnya yang kita pakai dalam bersuci. Yang kelima, ada sebelum melakukan tayamum, jika memiliki najis harus disucikan terlebih dahulu. Jadi ya kalau misalnya ada kotoran di situ, itu dibersihkan dulu, ya. Supaya apa? Supaya najisnya hilang, kotorannya hilang, supaya saat kita pakai itu sudah keadaan suci gitu. Ya. Yang keenam, ada tayamum harus dipergunakan untuk satu kali dalam waktu sholat, ya. Boleh digunakan tayamum untuk sholat wajib, sunnah, sholat jenazah, atau membaca Al-Quran. Jadinya tayamum itu cuman boleh dipakai dalam satu beribadah. Contohnya kayak sholat, boleh nggak kita pakai sholat 2 kali, contohnya zuhur nggak ada air sampai sore nih. Nah, tayamum tersebut kita makainya zuhur, ya kan? Terus sampai waktu asar kita belum batal sama sekali. Boleh nggak kita lanjutin pakai tayamum tersebut di waktu zuhur? Nggak boleh, ya kan? Karena apa? Karena untuk satu kali beribadah, ya kan? Untuk satu kali penggunaan aja gitu, simpelnya. Ya. Yang ketujuh, ada meskipun pengganti tayamum, ya, berbeda dengan wudhu. Jika wudhu memiliki 6, ya kan? Wudhu itu kalau nggak wudhu itu ada 6, ya. Syarat yang wajib kita laksanakan itu wudhu itu ada 6, ya kan? Maka tayamum simple, dia cuman memakai 4, ya kan? Apa itu 4? Yang pertama, ya kan, rukunnya nih, rukun wudhu. Yang pertama ada niat di dalam hati, ya kan? Niat dalam hati. Niat apa? Niat tayamum, nawaitu tayamum li istibahati sholati fardhillah ta'ala. Yang kedua, mengusap wajah, ya kan, seluruhnya nih segini, ya kan, dari atas, ya kan, kiri ke kanan nih, praktekkan ya kan. Kiri udah tepokin, kita ambil kanan ke kiri, terus berikutnya kanan ke kiri, baru itu aja yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, membasuh kedua tangan, atau bisa dibilang mengusap kedua tangan kiri dan kanan. Kita ambil dari belakang sini ke samping, itu satu. Terus berikutnya, nah itu yang terakhir, yaitu berurutan atau tertib, bisa dibilang tertib. Dari awal sampai akhir itu udah terlaksana. Itu dia cuma 4, ya kan? 4 rukun saat bertayamum. Yang pertama niat, yang kedua mengusap wajah, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap kedua tangan, yang keempat berurutan atau tertib. Ya, jadi terkena tayamum semua. Yang kedelapan, ada tayamum menjadi batal disebabkan oleh perkara yang juga dibatalkan dalam wudu. Ya, contohnya saat bertayamum tiba-tiba kita kentut atau mau kencing, nah itu batal, sama kayak wudu, ya kan? Maka
tayamum tersebut batal jatuhnya. Atau sama kayak wudhu, saat kita kentut batal, buang air kecil batal gitu. Yang kesembilan ada oleh karena sholat sebabnya itu maka kelangkaan air, maka tayamum akan menjadi batal ketika menemukan air sebelum sholat dilaksanakan. Maksudnya gimana sebab adanya kelangkaan air? Jadi saat kita mau ibadah, udah azan, terus kita tayamum nih. Pas tayamum, tiba-tiba hujan deras. Nah, itu maka tayamum itu gugur, ya kan? Kita harus melaksanakannya dengan air hujan. Ya, atau pas takbir, selesai qomat, baru usolli fardhu maghribi, baru mau niat tiba-tiba hujan deras, maka tayamum tersebut batal wudunya. Tayamum tersebut maka harus berganti dengan air wudu, ya kan? Dengan apa? Dengan air hujan tersebut, ya. Nah, sekarang tata cara pelaksanaan tayamum itu seperti apa? Yang pertama, ada letakkan kedua telapak tangan pada tanah yang murni suci, ya kan? Jadi ya tanpa kotoran, tanpa najis, ya. Yang kedua, niat melakukan tayamum, ya, bersamaan dengan mengusap wajah dengan debu yang ada di kedua telapak tangan tersebut. Jadinya kalau misalnya ada debu di telapak tangan kita, ya, untuk bertayamum itu diusapkan ke wajah, ya kan? Yang ketiga, ada letakkan kembali kedua telapak tangan pada tempat lain dari tanah yang murni, ya, atau suci, ya. Jadinya bekas yang pertama membasuh wajah itu nggak usah dipakai, kita pindah ke sampingnya, ya. Yang ketiga, ya kan, tadi apa tuh? Mengusapkan kedua telapak tangan, ya, kiri dan kanan, ya, sampai siku, nah semuanya, ya kan, jari-jari sampai siku, usapkan kiri kanannya sebagai dalam ujung siku itu semuanya seperti wudu biasa, ya. Tapi bedanya cuman dua yang diusap, yaitu muka atau wajah dan kedua telapak tangan sampai siku gitu. Yang keempat, usapkan telapak tangan ke punggung tangan kiri dari bagian jari sampai ke siku. Kemudian diusapkan telapak tangan karena tersebut ke bagian dalam tangan kiri dari bagian siku sampai ujung jari, ya. Itu tata cara wudunya. Biar apa? Biar kita bisa tahu, oh, ini kita tidak ada air, kita tidak ada sedikit air, cukup buat minum, boleh nggak tayamum? Boleh, ya kan? Atau lagi kemarau, ya kan, kemarau panjang, kita nggak dapat air, ya kan, susah air, maka kita boleh untuk bertayamum, untuk beribadah. Ya, tapi ingat, tayamum itu untuk satu kali melaksanakan ibadah sholat atau kita baca Quran, ya kan, itu boleh, ya. Tapi kalau misalnya udah masuk waktu sholat lain, ya kan, kita harus bertayamum ulang. Oke, insya Allah, ya, kalian paham dari pembahasan saya sedikit ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada sedikit kesalahan dalam berbicara. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.